Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Fajar Ramadan dengan NIM 25552000005. Saya mahasiswa informatika angkatan 24. Di sini saya akan membuat tugas yaitu pengembangan sistem inventaris panel. Jadi inventaris panel ini akan diperuntukkan untuk monitoring inventaris sebagai judulnya, yaitu inventaris panel. Jadi ini akan digunakan untuk sistem e-commerce ketika mendata barang. Jika ada yang terlalu untuk membuat ini kita memerlukan, pertama kita harus menginstal aplikasinya dulu. Aplikasi yang perlu kita download yang saya gunakan sekarang adalah yang pertama SAM, terus yang kedua yaitu dbeaver dengan series community series. Kemudian yang ketiga Sublime, terus yang keempat itu Postgre. Jadi kita membutuhkan 4 ini ya untuk pengerjaan kita, pendukung pekerjaan kita. Yang pasti saya sudah mendownloadnya. Di sini saya sudah mempunyai SAM control panel. Yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu untuk mengaktifasi konfigurasi ya, untuk konfigurasi PHP ininya, yaitu di Apache. Yang pertama kita matikan dulu ya, sebagai contoh ya, yaitu Apache sini. Apache kita konfigurasi, terus masuk ke PHP ini. Setelah itu Ctrl F, cari yang namanya ini extension PDO SQL. Kalian klik arah bawah panah. Nah, sebelumnya itu ada titik koma di sini, titik koma. Jadi ketika ini itu kalian hapus. Nah, ketika ini kalian aktifkan, yaitu untuk menghapus titik komanya, untuk mengaktifasi extension tersebut. Jika sudah, kalian Ctrl S, Ctrl Save, kemudian silang. Setelah sudah, kalian klik Start untuk Apache-nya. Dan tidak lupa yaitu MySQL jangan lupa untuk diaktifkan, yaitu untuk mengaktifasi si dbeaver tersebut. Nah, karena di sini ada error log yaitu kegagalan dalam running MySQL, tapi nggak apa-apa. Kita coba lagi. Nah, sudah hijau. Kalau hijau ini udah tandanya sudah ini ya, sudah berjalan ini. Setelah sudah, kita masuk ke dbeaver. Di dbeaver kalian yaitu untuk membuatnya, klik ini dulu, klik connection, pilih Postgre, klik next. Setelah sudah, masukkan password, terus username yang sudah pasti default, dan jangan lupa show all database. Jika tidak diaktifkan, nanti database yang ada di PostgreSQL ini itu tidak akan ikut ke sini, ke dbeaver. Jika sudah membuatnya, nanti saya contohkan, yaitu sebagai contoh ya, ini saya sudah membuatnya itu panel inventory dengan membuat nama database panel inventory dengan skema di sini, mempunyai 2 tabel, yaitu tabel barang dan juga tabel user. Kedua tabel ini saling berhubungan yang ada di baris kode Sublime kita nanti yang akan saya jelaskan. Setelah membuat ini tidak luput, yaitu kita harus mengquery-nya dulu dengan cara diklik kanan SQL editor, neo SQL script.
jika kalian sudah mempunyai SQL-nya, query-nya, kalian tinggal SQL editor, open SQL script. Nah, kalian pilih tadi kalian menggunakan mana. Kalau saya menggunakan yang 4. Nah, untuk query-nya yang pasti kita membutuhkan yang namanya ini, create table, dan juga insert into barang, yaitu memasukkan barang, semua barang ini ke dalam sini. Setelah sudah ke sini, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu untuk mengcode di Sublime. Di Sublime kita akan membuat kode barisan tersebut di sana. Untuk yang perlu kita ketahui, di sini saya sudah membuat struktur dari panel inventory ini. Panel inventory ini yaitu nama ini ya, nama database-nya, bukan nama ini. Jadi tidak, mohon maaf ada kesalahan, yaitu inventaris panel. Ini txt ya teman-teman, jadi tidak akan ikut ke dalam sini. Ini hanya struktur saja, yaitu yang pertama ada config. Di sini config di sini yaitu dalamnya ada database, dan otomatis database ada koneksi di mana kita harus mengkoneksinya nanti ke dbeaver, masuk ke dbeaver sini. Kemudian setelah ke database, kita masuk ke autentikator, yaitu kelas verifikasi dan kelas barang, yaitu di kelas autentifikasi, dan di dalam sini autentifikasi dengan public function koneksi ke database. Itu nanti kita login usernya yang ada dalam database ini tadi, yaitu user yang sudah saya buat di sini. Jadi yang nomor dengan ID 1 ini. Terus kemudian untuk fungsi login ini verifikasi dengan hash ya. Fungsi hash itu sebagai contoh yang tidak bisa dienkripsi ya teman-teman. Sebagai contoh itu seperti ini, yaitu adalah fungsi hash dengan password yang sangat beracak-acak. Ini tidak bisa tidak bisa dienkripsi ya. Mungkin bisa, tapi saya tidak tahu caranya, karena ini enkripsi yang sebetulnya tidak seperti ini. Ini adalah yang salah. Contoh yang salah yaitu di ID 1. Ini salah semua. Terus ke tahap selanjutnya yaitu ke out lagi dengan fungsi registrasi. Fungsi registrasi ini kita akan masuk ke public function ya. Public function ini dengan register username, password, dan nama lengkap. Sudah sampai ya teman-teman ya. Username, password, dan nama lengkap saja. Namun ada graded add, ini tidak akan itu hanya ke database kita saja. Setelah kita buat di sini nanti, kita masuk ke register sini nanti. Jadi tombol di sini nanti di register ini itu akan masuk ke sini. Waktu kita klik register PHP ini akan masuk ke sini, yaitu akan mengisi database yang ada di beaver tersebut. Setelah sudah, nanti ada proteksi halaman admin, fungsi logout atau perbaikan pad yang di sini tadi, yang saya buat tadi. Ada proteksi halaman admin dan fungsi logout. Nah, di sini nanti akan ada fungsi logout yang sangat diperlukan ya. Kalau tidak logout mungkin akan banyak. Setelah itu kita masuk ke, jangan lupa di save.
masuk ke action. Action ini berisi out action dan barang action. Apa sih bang out action dan barang action? Out action dan barang action itu di sini saya menjelaskan. Jadi di sini saya menggunakan require once, yaitu untuk request yang ada di database PHP dan juga require di out PHP. Jadi ini berfungsi untuk mengambil data ke database, yaitu di config ini, config database ini, kemudian masuk ke sini. Dan out ini otomatis akan mengikuti juga ke dalam out action ini. Karena kita membutuhkan data yaitu seperti handle post login. Karena login juga merupakan autentikasi dari dbeaver database kita. Kemudian untuk handle post atau register yaitu juga udah pasti masuk ke out juga karena termasuk login. Dan untuk bypass URL tanpa form itu langsung masuk ke sini ya, login PHP. Lokasi kita login nanti akan di situ. Kemudian kita masuk ke tahap class. Oh maaf, ada yang kelupaan ya. Class tadi masih ada yaitu barang action tadi, saya lupa. Jadi barang action ini yang sebelumnya kita sudah buat, mungkin saya lupa menjelaskan. Jadi sama ya, kita menggunakan require yaitu request once masuk ke database ini, yaitu masuk ke barang. Jadi barang-barang ini udah diakomodasikan di komoditas menjadi kode barang, nama barang, jenis komoditasnya seperti apa, terus kategori, merek, stok, harga, foto, dan juga tanggal masuk, tanggal update-nya. Jadi untuk CE itu kita pasti customer electronics, itu HA itu home appliance, terus untuk KP itu komponen, untuk SH itu smart home atau barang-barang yang ada di rumah seperti wifi atau Xiaomi smart door ini. Terus JS itu jasa layanan. Jasa layanan ini sebagai contoh kayak ya seperti layanan biasa lah pada umumnya. Jadi kita lanjut ke barang selanjutnya yaitu masuk ke komponen ya. Kita masuk ke komponen dan komponen ini sudah pasti ada sidebar, footer, dan juga topbar. Jadi footer ini untuk di bawah sini, footer ya di bawah sini nanti ada tulisan mantis panel satu channel yang dibuat dengan tugas seperti inventaris. Dengan sidebar seperti ini. Sidebar itu di samping ya teman-teman ya. Jadi udah pasti kita memasukkan beberapa kode-kode ini yang aku tidak membuatnya sendiri, yang pasti membuat dengan AI ya. Kalian juga boleh membuat seperti itu karena AI itu sangat membantu. Tapi jangan lupa untuk memahami kode-kode tersebut ya. Dan juga ini untuk topbar. Topbar itu yang atas karena di sini ada if dan bla 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 yang sangat mungkin dari teman-teman tidak pahami. Jadi di sini itu mengaktifkan di mana saat kita aktif ke dalam database. Jadi topbar, terus sidebar, footer ini menjadi satu dalam sebuah dashboard. Jadi dalam dashboard ini menginclude semua yang ada di sini, teman-teman. Itu action, class, komponen, config, dan beberapa file PHP yang lain. Jadi di sini saya menggunakan query select from, yaitu untuk mengambil data di database. Untuk HTML-nya hanya untuk tampilan biasa. Untuk CSS-nya saya menggunakan JDN Tailwind, yaitu 3.4 ya. Nah ini footernya tadi yang saya bilang tadi. Terus kemudian di sidebar, cari sidebar.
Dan tidak perlu lama-lama, kita langsung buka ke Chrome kita ya, ke Mantis. Kita lepaskan dulu, kita masukkan lagi localhost inventaris panel login PHP. Nah, untuk masuk kalian udah pasti tahu ya, yaitu localhost inventaris panel, yaitu memasukkan ini inventaris panel, ini htdocs, inventaris panel dashboard. Dashboardnya itu ada di sini nih, login PHP. Nah, setelah kalian ini, tampilannya kan seperti ini ya teman-teman ya. Karena di sini saya sudah mempunyai akun, jadi kita akan mencoba untuk menggunakan akun baru. Jadi akun yang kita akan buat lewat di registrasi untuk daftar akun otoritas baru. Untuk nama lengkap kita akan buat seperti Farel. Untuk username Farel, untuk password. Untuk passwordnya kita menggunakan default ya teman-teman, yaitu admin daftar baru. Nah, jika sudah muncul registrasi berhasil, silakan masuk akun baru. Jadi masukkan ya Farel tadi ya, Farel admin, ingatkan saya. Nah, sebelum kita login, kita cek dulu ke dalam dbeaver, apakah akun yang saya buat tadi itu masuk ke dalam sini. Jadi caranya itu disilang dulu, klik Postgre-nya, klik kanan, terus refresh. Nah, setelah refreshnya selesai, kita masuk lagi ke user. Nah, Farel. Tadi saya mengasukkan dengan password admin ya. Nah, di sini password admin langsung ke enkripsi dan tidak dialihkan seperti ini ya. Ini saya tulis tulis manual. Jadi kita akan buat yang Farel ini. Kita masuk ya. Nah, setelah kita masuk ke dalam sini, kita udah pasti menikmati beberapa fitur-fitur yang mungkin sangat minimalis yang saya buat. Yang pertama di sidebar ini, jadi ada dashboard, master barang, log transaksi. Jadi di sini untuk yang ada di dalam dashboard tadi, di dalam sidebar itu menggunakan ada master barang, log transaksi. Jadi ada di master barang dan transaksi. Jadi ini masuk ya jadi satu ya teman-teman. Mungkin ini sangat tidak akurat, tapi yang membuat akurat adalah database ini. Jadi database ini yaitu mengkoneksikan ke dalam sini teman-teman, ke dalam dbeaver ini, yaitu di barang. Nah, ini. Setelah itu di sini di top bar yaitu dengan nama otoritas Farel ya, yang udah pasti. Ini buka etalase, ini adalah fitur untuk tampilan publiknya, tampilan luarnya seperti apa yang ada di sini itu. Terus untuk logistik ini adalah notifikasi di mana tidak ada notifikasi stok menipis. Logistik krisis tuh tidak ada. Ini hanya perlukan restock yang sedang menipis, tapi bukan krisis ya, sedang menipis. Jadi beda. Terus untuk admin kita sudah daftar 4 ya, sesuai sama di sini ya teman-teman ya. Nah, ada 4. Kemudian Postgre ini ada hijau-hijau ini, dan ini menyambung ya teman-teman. Kalau semisal ininya saya matikan Apache-nya, kemudian saya refresh, dan pasti nge-lag lama dan keluar. Dia itu sudah berhasil terhubung, tapi karena tidak ada jangkauan yang menjangkau ke si dbeaver, itu terputus. Tuh. Kita nyalakan lagi, terus masuk lagi. Nah, langsung terhubung lagi. Terus untuk ini yaitu tanggal real time, yaitu masuk ya di sini ya 29 bulan Juni 2006. Kemudian untuk pengelolaan data barang ini bisa diklik ya. Jadi ini data barang yang sekarang masih banyak
Dengan kata lain, kita stoknya tidak menipis dan masih banyak lah. Kemudian di sini yaitu untuk masukkan kode barang. Di sini saya masukkan kode sebagai contoh CE. Nah, CE. Contoh CE ya. CE itu 03, berarti kita CE 04. Setelah CE 04, ini kita masukkan sini. CE itu tadi apa? Saya juga lupa. CE customer elektronik. Mungkin kita masuk ke foto X8 Pro Max dengan brand yang kita pilih ya, karena di sini brandnya terbatas, tidak semuanya. Dengan Xiaomi. Kemudian untuk kategorinya customer elektronik CE tadi ya, itu ponsel dan ponsel ya, oke, di ponsel. Terus kita mendapatkan barang itu misalnya katakanlah 20 dengan harga pasar bisa dilihat mungkin di kisaran harga 6 jutaan, itu 100 juta. Setelah itu kalian enter, nah langsung masuk ke CE ya, ke 8 Pro Max. Seperti itu untuk di master barang. Untuk log transaksi di sini saya membuat barang-barang yang tadi, barang masuk, barang keluar. Di sini itu dengan volume ya ini 20 ya, kita masukkan misal terjual 15, eksekusi. Nah sudah, nanti kita refresh, masuk master barang buku. Nah sini teman-teman tuh. Kemudian di sini ya fiturnya sudah pasti sangat minimalis ya, dengan etalase yang sangat masih dikatakan kategori kurang ya. Ini sudah sangat maksimal buat saya. Jadi mungkin yang ada ditanyakan, jika teman-teman sudah paham akan kode-kode yang ada di sini. Oh iya, saya lupa untuk aset, yaitu di sini untuk upload foto, dimana upload foto ini digunakan untuk master barang ya teman-teman. Karena di sini master barangnya masih kekurangan. Itu sebenarnya ada fungsi foto, dimana kita akan menambahkan foto perangkatnya di sini. Di bagian sini nanti bawahnya merek Google ini dengan div. Itu kita bisa melihat di bagian etalase nanti muncul foto yang ada di dalam katalog tersebut. Seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.